Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ceritanya sore ini aku sedang berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, teman-teman. Nah, berkaitan dengan kejadian laka lantas yang terjadi di jalur alternatif Lemuk. Saat ini aku ingin menelusuri kondisi terkininya, teman-teman, karena kabarnya jalur tersebut kini ditutup total untuk semua jenis kendaraan ya, pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Nah, untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya di lokasi kejadian, apakah benar-benar ditutup di jalur yang mengarah dari arah Kecamatan Pujon, kita lihat sekarang ya, teman-teman ya. Nah, ternyata benar, teman-teman, dari kejauhan sudah terlihat bahwa memang jalur alternatif Lemuk memang ditutup, teman-teman. Nah, ini ya, dengan keberadaan dari water barrier warna oranye ini ya, artinya kendaraan roda 4 apalagi roda 6 dan lebih, termasuk kendaraan berat seperti bis dan truk, sama sekali tidak boleh lewat di sini, teman-teman, karena ada rambu-rambunya ya, ada di pojok kanan sana itu ya, ada tulisan awas portal tinggi maksimal 2 meter, dan juga ada rambu-rambunya yang menyatakan bahwa truk dan bus dilarang lewat. Sebenarnya ini memang sudah lama peraturannya, teman-teman. Memang untuk kendaraan berat tidak boleh melintas di jalur ini ya, namun seringkali para pengguna jalan itu memaksa, teman-teman. Mereka tetap menggunakan jalur ini ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk kendaraan roda 2 bagi warga yang ada di sekitar Pujon sini saja, teman-teman, di sepanjang jalur Lemuk ini aja ya. Namun ternyata masih banyak juga yang tetap memaksa untuk melintas di jalur ini, padahal sebenarnya sudah dilarang, teman-teman. Ini terkait dengan kejadian yang kemarin itu ya, yang sempat menimbulkan korban jiwa. Walaupun sudah ada penutup melalui water barrier, ini ternyata masih banyak, teman-teman, kendaraan khususnya roda 2 ya, yang tetap memaksa untuk lewat di jalur Lemuk. Padahal oleh PJ Wali Kota Batu sebenarnya sudah dilarang, teman-teman, per hari ini ya, ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mungkin karena memang masih belum banyak masyarakat yang tahu ya, jadinya masih ada saja kendaraan yang tetap memaksa lewat di jalur Lemuk ini. Oke, teman-teman, untuk melihat di jalur satunya lagi ya, khususnya yang dari arah bawah, dari wilayah Dusun Songgoriti menuju ke arah Pujon ini ya, kita lihat apakah ditutup juga atau tidak ya. Karena dari informasi yang beredar baik dari surat kabar maupun dari media online ya, semuanya menyatakan bahwa per hari ini di jalur Lemuk ditutup total, teman-teman, sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Namun namanya juga pengguna jalan ya, kadang ada yang nggak tahu, tapi kadang juga ada yang tahu tapi tetap memaksa untuk melintas di jalur Lemuk tersebut. Sebenarnya memang jalur Lemuk hanya untuk jalur alternatif saja, teman-teman, dan memang jalur utamanya adalah yang melalui jalur payung. Nah, seperti yang kita sedang lewati kali ini ya. Namun sayangnya karena mungkin dirasa jarak tempuhnya menuju ke Kota Batu lebih pendek ya, selisih sekitar 2-3 km, makanya banyak kendaraan yang melintas di jalur Lemuk daripada melintas di jalur payung seperti yang kita lewati saat ini, teman-teman. Padahal jika dilihat konturnya ya, sebenarnya lebih aman lewat sini, teman-teman, karena demi keselamatan ya lebih baik kita sedikit memutar ya. Yang penting kita lebih terjamin ya, relatif lebih terjamin keselamatannya, karena jalur di sini walaupun lebih ramai ya seperti saat ini ya, karena memang ini jalur penghubung utama, namun kondisi jalannya lebih luas dan juga lebih landai, teman-teman. Jadi relatif lebih aman ya dibandingkan dengan jika kita harus melewati di jalur Lemuk yang turunannya sangat curam, teman-teman. Nah, karena itu dari sejak lama ya, pemerintah Kota Batu sudah menginstruksikan atau memberi himbauan
bahwa untuk kendaraan besar atau kendaraan berat seperti truk dan bus sama sekali dilarang untuk melalui jalur alternatif Klemo. Sayangnya karena mungkin karena tidak tahu atau memang sengaja tetap nekat, akhirnya masih ada saja kendaraan seperti truk dan bus yang tetap nekat untuk lewat di jalur Klemo. Dan konsekuensinya adalah seperti yang terjadi kemarin itu, teman-teman. Sebuah truk ya yang mengangkut sapi akhirnya blong, mungkin karena sang sopir juga kurang menguasai medan dan kendaraannya mungkin juga kurang layak. Akhirnya terjadi kecelakaan tersebut, teman-teman. Ini memang cukup disayangkan ya, karena sudah ada rambu-rambunya tadi seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Truk dan bus dilarang melintas di jalur alternatif Klemo, namun tetap saja sopirnya itu nekat melalui jalur Klemo. Di sini aku nggak bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa saja ya, cuman berbicara fakta saja sesuai aturan yang berlaku ya. Karena memang tadi kan sudah ada rambu-rambu larangannya ya. Mungkin sopirnya tidak tahu atau mungkin memang nekat aja, jadi tetap memaksa untuk lewat di jalur Klemo. Nah, ini kondisinya sedikit macet, teman-teman, karena ada bus pariwisata yang ukurannya cukup besar ya, tepat di tikungan, jadi membutuhkan haluan yang cukup banyak sehingga harus bergantian lewatnya, teman-teman. Nah, kondisinya memang untuk di jalur Klemo seperti ini, teman-teman. Namun memang lebih baik agak sedikit memutar ya, atau sedikit terhambat seperti ini daripada kita mempertaruhkan keselamatan kita untuk melalui jalur Klemo yang cukup curam, teman-teman. Nah, kan nggak apa-apa sih roda-roda macet sedikit seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting kita lebih terjamin keselamatannya ya. Ini sore, teman-teman, sekitar pukul 5 sore ya. Kondisinya seperti ini cukup ramai karena memang ini jam-jamnya orang pulang kerja, teman-teman. Jadinya ya arus lalu lintasnya sedikit padat seperti ini, teman-teman. Kendaraan dari dua arah berlawanan ya, sama-sama padatnya, teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri, walaupun ini jalurnya menurun ya, namun terbilang lebih aman, teman-teman, karena tidak curam, relatif lebih landai ya. Sehingga jika melintas di jalur ini kita lebih terjamin lah keamanannya ya, relatif lebih aman daripada dibandingkan jika harus melintas di jalur Klemo yang turunannya cukup curam. Jika kalian ingin melihat seperti apa kondisi jalur Klemo yang sebenarnya ya, kalian bisa melihat di video aku sebelumnya, karena beberapa hari lalu sebelum kejadian laka lantas yang kemarin sore itu, aku sudah pernah, atau lebih tepatnya sempatlah mengambil gambar untuk jalur Klemo itu ya. Kebetulan waktu itu juga aku beri judul videonya jalur ini rawan remblong, dan ternyata beberapa hari berikutnya terjadilah kecelakaan tersebut, teman-teman. Cukup disayangkan ya, karena kabarnya ya seperti yang aku baca di media, awalnya ada satu korban yang langsung meninggal dunia di lokasi, namun berikutnya ada dua lagi korban luka parah yang akhirnya meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Nah, cukup disayangkan sebenarnya, teman-teman, akibat satu kendaraan yang nekat ya, akhirnya menimbulkan kerugian bagi orang lain ya, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Jadi melalui video ini aku juga menghimbau ya kepada kalian, lebih baik melintas di jalur payung saja, teman-teman, karena relatif lebih aman ya. Lewat di sini loh sebenarnya enak, teman-teman, karena pemandangannya ya cukup indah ya. Suasananya juga teduh karena banyak pohon-pohon rindang di kanan kiri jalan, teman-teman. Udaranya juga segar ya.
Jadi jika memang tidak terburu-buru ya, atau dalam kondisi darurat, mending lewat jalur sini saja teman-teman. Kalau memang terpaksa aja ya, semisal jalur ini ditutup karena ada longsor gitu, terpaksa lewat Klemuk ya enggak apa-apa. Yang penting kita tetap waspada ya saat melintas di jalur Klemuk. Namun jika kondisinya normal, lebih baik melintas atau lewat di jalur payung saja teman-teman ya, demi keselamatan kita ya. Wah, ini ternyata tetap padat teman-teman jalurnya ya. Padahal tadi kondisinya waktu aku menuju ke arah Pujon tadi relatif sepi teman-teman, nggak seperti ini ya. Ternyata kok sekarang waktu turun lewat sini kok kondisinya sudah mulai ramai. Ya mungkin karena jam-jam orang pulang kerja itu ya. Nah, kondisi jalur payung sendiri seperti ini teman-teman. Di sini juga banyak kios-kios atau kafe-kafe ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian mungkin yang capek atau ingin sekedar kongko-kongko di sini, bisa istirahat sambil nongkrong lah di sini ya. Kan daripada lewat di jalur Klemuk yang sepi ya, yang nggak ada apa-apa, cuman hutan belantara saja. Sepertinya memang lebih baik lewat sini teman-teman, walaupun sedikit memutar ya. Yang penting keselamatan kita lebih terjamin. Ini mulai dingin teman-teman, karena memang beberapa hari terakhir ya, mungkin 2 hari belakangan ini Kota Batu sudah terasa cukup dingin teman-teman udaranya ya. Biasanya loh sebelumnya panas banget, namun beberapa hari belakangan ini, mungkin sekitar 2 hari belakangan ini ya, udaranya mulai dingin teman-teman. Kadang waktu siang saja walaupun matahari terik, namun jika kita pakai motor seperti ini ya, udaranya terasa cukup dingin. Bahkan kalau malam banyak yang merasa berdiding ya, atau selepas subuh juga gitu terasa dingin banget teman-teman. Jadi cuacanya sudah mulai berubah. Sekarang kita sudah masuk wilayah perkotaannya teman-teman, walaupun masih tetap di wilayah Songgoriti, Kelurahan Songgokerto ya. Wah, demek. Nah, di sana villa-villa yang ada di Songgoriti teman-teman. Nanti kita akan lewat sana ya untuk menelusuri jalur pamungkas atau ujung dari jalur Klemuk yang ada di wilayah Songgoriti teman-teman. Karena memang kabarnya penutupan dilakukan baik di jalan masuknya yang di wilayah Kecamatan Pujon tadi, maupun di jalur ujung yaitu di kawasan Songgoriti. Itu sama-sama ditutup dengan water barrier teman-teman, yang warna oranye itu loh. Nah, namun ya begitulah, kadang masyarakat kita sendiri ya yang kurang berhati-hati. Walaupun sudah dilarang, namun tetap nekat menerobos. Oke, sekarang kita sudah masuk di kawasan wisata Songgoriti teman-teman. Nah, kita sudah mulai masuk wilayah Songgoriti teman-teman. Suasananya di Songgoriti seperti ini teman-teman. Oh, ini keren nih, pohon-pohon ini dikasih lampu sorot ya. Ini pasti kalau malam keren sekali teman-teman. Nah, ini masih sekitar pukul 5 sore menjelang maghrib ya, setengah jam lagi. Kondisinya seperti ini teman-teman. Karena ini memang daerah untuk peristirahatan ya, banyak villa-villa di sini, jadi kondisinya memang nggak terlalu ramai teman-teman. Nah, ini ada BBPP miliknya Pemprov Jatim
yang memproduksi aneka makanan olahan dari susu teman-teman. Kalian tentu sudah nggak asing lagi ya dengan wilayah atau daerah Songgoriti ini ya, karena memang cukup legendaris teman-teman. Songgoriti juga merupakan salah satu ikon wisatanya Kota Batu dari sejak zaman dulu ya, bahkan dari sejak zaman Belanda. Daerah Songgoriti ini memang dijadikan pusat untuk peristirahatannya para warga Belanda kala itu teman-teman. Oke, sekarang di depan kita ada Songgoriti Hot Spring teman-teman. Ini tempat wisata baru ya, yang menyediakan tempat kolam renang air hangat, ada tempat jacuzzinya teman-teman. Nah, itu masih relatif baru teman-teman. Oke, di depan kita adalah objek wisata kolam renang Tirta Nirwana teman-teman. Nah, ini masih ada bus pariwisata ya. Nah, seperti inilah kondisi di kawasan wisata Songgoriti teman-teman, pusatnya villa murah yang ada di wilayah Kota Batu. Nah, untuk ujung dari jalur alternatif Kelembuknya sendiri ada di depan sana teman-teman. Nah, ini Gang Macan yang sangat melegenda itu. Nah, kita akan melihat ke lokasi tempat terjadinya laka lantas yang kemarin sore teman-teman. Nah, kejadiannya persis jam seperti ini teman-teman, sekitar pukul 5 sore ya. Nah, semoga tempatnya sudah bersih nah teman-teman ya. Nah, tempat kejadiannya kemarin di sini ini teman-teman, di pertigaan ini ya. Wah, itu masih ada garis-garisnya. Nah, di sini memang ternyata benar ditutup teman-teman. Nah, ini sudah ada tanda untuk penutupnya, dan di ujung sana juga ditutup dengan water barrier teman-teman. Namun sayangnya ya, dari atas masih tetap saja ada kendaraan khususnya roda 2 yang tetap melintas teman-teman. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya setelah kejadian kemarin itu sudah nggak boleh ada lagi ya kendaraan yang boleh melintas di sini ya, karena dari pemerintah kota sendiri sudah menyatakan bahwa jalur ini ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun sayangnya ya, walaupun sudah ada larangan, bahkan sudah ditutup juga dengan water barrier, tetap saja banyak kendaraan yang melintas di jalur ini ya, khususnya kendaraan roda 2. Dan sayangnya sebenarnya jalur ini jalur satu arah teman-teman, khusus untuk kendaraan dari atas menuju ke bawah sini ya, dari Pujon menuju arah Songgoriti. Jadi sebenarnya kendaraan-kendaraan yang melintas dari bawah menuju ke atas itu adalah melakukan pelanggaran teman-teman sebenarnya ya, sesuai dari aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Jalur ini sebenarnya jalur satu arah saja teman-teman, dari atas menuju bawah ya. Oke wes, sepertinya seperti itu saja teman-teman untuk video yang bisa aku sajikan untuk kalian kali ini ya. Wes, pokoknya demi keselamatan bersama lebih baik kita pilih jalur lain saja teman-teman ya. Wah, jalurnya kemarin di sini teman-teman, tempat lokasi kejadiannya ya. Nah, ini masih ada gambar-gambarnya di ruas jalan, dan truknya kemarin di sini teman-teman. Ngeri. Oke wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.